wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Azahara dengan NIM 19026002, mata kuliah Preservasi dan Konservasi, Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan dengan dosen pengampu Ibu Desriani S.M. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan beberapa materi tentang kegiatan preservasi dan konservasi yang ada di perpustakaan. Nah, materi pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang peta, slide, fotokopi, dan tinta. Nah, pada kegiatan preservasi dan konservasi yang ada di perpustakaan, kita akan mengenal namanya peta, slide, fotokopi, dan tinta. Nah, saya akan menjelaskan apa sih peta. Nah, peta adalah sarana referensi yang memberikan suatu informasi mengenai letak suatu daerah, politik, perdagangan, hasil tambang, bahasa, dan sebagainya. Nah, peta ini sangat berfungsi bagi arsip yang merekam sumber data dari kegiatan manusia dalam kehidupan sosial dalam geografis. Nah, yang dimaksud dengan peta geografis itu sendiri yaitu menunjukkan letaknya dataran dan tingginya suatu gunung yang akan menunjukkan letak tempat pada garis bintang maupun garis bukit. Nah, kita harus mengetahui penyimpanan yang baik bagi peta itu ada 3, yaitu yang pertama adalah bentuk lemari dan rak. Yang kedua, letak rak hendaknya sesuai dengan lingkungan sehingga akan mudah dicapai untuk pemakai. Dan yang ketiga, bahan dasar terbuat dari kayu yang baik atau besi baja. Nah, yang kedua yaitu slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak digunakan di perpustakaan. Nah, terutama untuk pengajaran dan penelitian. Audiovisual yang berasal dari kata Latin, yang audio dari kata audien yang berarti mendengar, sedangkan visual dari kata visus yang berarti melihat. Nah, macam-macam slide ini ada 4. Yang pertama, electron slide, dan yang kedua slide 2x2, yang ketiga slide dengan suara, yang keempat proyektor untuk slide. Nah, di samping itu kita juga harus mengetahui cara pemeliharaan slide. Nah, berikut saya akan terangkan beberapa cara pemeliharaan slide, yaitu yang pertama, penyimpanan slide perlu dilakukan secara hati-hati dan tidak, karena itu akan mengganggu kualitasnya. Yang kedua, yaitu tempat penyimpanan harus kompak dan tidak menghabiskan ruangan yang tersedia. Dan yang ketiga, karena warna pada slide belum abadi atau bisa berubah-ubah, nah disarankan jangan menyimpannya di sinar matahari langsung. Nah, yang keempat, hindari membiarkan slide yang berserakan di media tersebut karena akan mudah terkena sinar matahari atau sinar sinar yang lainnya. Dan yang kelima, slide juga rawan terhadap goresan. Ini jika sudah menggunakan harus dicuci kembali. Dan yang selanjutnya, debu yang menempel di permukaan slide hendaknya harus dibersihkan dengan secara hati-hati dan tidak kasar. Dan yang terakhir adalah kelembaban juga akan mempengaruhi kualitas dari slide tersebut. Nah, poin selanjutnya adalah fotokopi. Fotokopi adalah bagian dari kegiatan pelestarian bahan pustaka. Nah, untuk menjaga sebuah buku misalnya, nah kita buku tersebut kan sudah lapuk. Nah, hendaknya kegiatan fotokopi ini bisa berlangsung di pelestarian bahan pustaka. Nah, tetapi mesin fotokopi berbahaya bagi karena banyak membuat akan merusak penggunaannya ke printer. Nah, selanjutnya
bagian tepi lubang atau potongan kertas yang hilang dikikis atau dipertipis dengan menggunakan cutter. Dan yang ketiga, oleskan perekat dengan hati-hati pada bagian tepi lubang atau bagian yang dikikis tadi. Yang keempat, letakkan kertas penambal di atas lubang atau bagian kertas yang hilang dengan serat yang disesuaikan. Dan yang kelima, kertas penambal yang terletak di luar bagian berlubang dikikis dengan menggunakan cutter. Dan yang terakhir adalah kertas yang halus disatukan kembali di bagian atas yang telah ditambal dan sedikit ditekan agar merekat dengan baik. Nah, setelah kering, kita ratakan dengan menggunakan tulang pelipat. Nah, yang kedua adalah menyambung. Menyambung dilakukan untuk merekat bagian yang sobek atau lemah karena lipatan. Nah, biasanya ini diperkuat dengan potongan kertas dari jenis kertas tertentu. Nah, agar bagian yang sobek tidak bertambah besar atau lebar, maka menurut Perpustakaan Nasional RI ada beberapa cara dalam menyambung bahan pustaka yang telah sobek, yaitu antara lain yang pertama, pilihlah kertas yang akan digunakan untuk memperkuat sambungannya tersebut. Dan yang kedua, letakkan penggaris logam di atas kertas dengan arah panjang serat. Dan yang ketiga, tarik garis sepanjang tepi penggaris dengan menggunakan trap chain yang telah dicelupkan dalam air. Dan yang keempat, kertas dilipat ke atas dengan menggunakan tulang pelipat tadi. Dan yang kelima, kertas ditarik dengan hati-hati menurut garis yang basah. Yang keenam, rapatkan bagian kertas yang sobek dengan hati-hati. Dan yang terakhir adalah kita oleskan perekat di atas kertas penyambung, kemudian letakkan kembali di bawah pemberat. Setelah kering, potong bagian yang berlebihan. Nah, yang ketiga adalah penjilidan. Nah, penjilidan adalah suatu cara untuk menghimpun atau menggabungkan beberapa lembaran kertas menjadi satu kesatuan. Nah, serta dilapisi oleh sebuah cover atau halaman awal. Nah, dalam Perpustakaan Nasional RI, menurut mereka penjilidan dibagi menjadi dua, antara lain yang pertama dengan sampulna atau soft cover, yaitu menjilid dengan cover tipis atau kertas yang mempunyai berat antara 165 gram sampai 320. Nah, yang kedua adalah dengan sampul kertas atau hard cover, yaitu menjilid dengan cover yang tebal atau karton yang mempunyai berat di atas 320 gram. Nah, penjilidan dilakukan terhadap bahan pustaka yang sampulnya rusak, benang jahitnya lepas, ataupun nomor halamannya tidak lagi berurutan, sehingga perlu dibongkar dan dijilid kembali. Nah, sebagai seorang pustakawan nih, ada perlunya terlebih dahulu kita mengenal kembali bahan jilidan, perlengkapan penjilid, dan mutu kualitas jilid. Nah, antara lain akan saya paparkan sebagai berikut. Nah, kita harus mengenal, yang pertama adalah mengenal bahan jilid. Yang kedua, kita harus mengenal apa saja perlengkapan penjilidan. Dan yang ketiga, kita harus mengetahui apa mutu dari kualitas jilid tersebut. Nah, yang keempat adalah penyiangan. Penyiangan atau wedding adalah kegiatan pemilihan terhadap koleksi suatu bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Kegiatan penyiangan ini dilakukan agar bahan pustaka yang tidak sesuai lagi diganti dengan bahan pustaka yang baru. Nah, bahan pustaka yang perlu disiangi biasanya bahan pustaka yang isinya tidak relevan lagi atau sudah usang atau tidak berguna lah, isinya tidak lengkap, dan bahan pustaka yang sudah ada revisi terbarunya atau edisi yang terbarunya, dan bahan pustaka yang fisiknya sudah sangat rusak, itu perlu dilakukan sebuah kegiatan penyiangan. Nah, poin yang terakhir adalah stok of name. Stok of name merupakan suatu kegiatan penghitungan kembali koleksi dari suatu bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Nah, menurut Sulistyo Basuki, stok of name adalah suatu pemeriksaan fisik terhadap buku yang tercatat milik perpustakaan. Nah, sebelum melakukan kegiatan ini, diperlukan dan dipertimbangkan terlebih dahulu pelayanan apa yang akan dibutuhkan dan kapan waktu yang akan tepat untuk melakukan kegiatan stok of name tersebut. Nah, agar tidak mengganggu pelayanan yang disediakan oleh perpustakaan kepada penggunanya. Nah, adapun kegiatan stok of name ini bertujuan yang pertama, kita mengetahui dengan tepat profil koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Yang kedua, mengetahui judul,
mempermudah untuk menggunakan bahan pustaka. Dan yang terakhir adalah untuk mempertahankan dan melindungi kandungan informasi yang ada di dalam buku tersebut. Nah, materi selanjutnya adalah materi tentang cara menjilid buku. Nah, berikut beberapa cara menjilid buku, yaitu yang pertama dengan proses jahit. Nah, proses ini sangat sederhana. Yang pertama, kita harus mengumpulkan dan mengetahui halaman lipat tulang belakang. Pada tulang belakang menembus 3 lubang dengan jarum yang akan dijahit. Nah, selanjutnya jahit dari lubang ke tengah lalu ke atas dan akan menusuk dalam gabus dan menggunakan kedua adalah menjilid dengan ketat. Dan yang ketiga adalah menghitung staples. Yang keempat adalah mencoba. Nah, materi selanjutnya adalah pelestarian nilai informasi. Untuk pelestarian nilai informasi bahan pustaka ini perlu dilakukan dengan alih bentuk dokumen ke bentuk mikro atau mikrofilm. Nah, selain itu dengan teknologi video sehingga lebih mudah untuk pelayanan, pengolahan dan penemuan kembali suatu informasi. Nah, bentuk dari media pelestarian nilai informasi yaitu yang pertama mikrofilm dan yang kedua adalah CD-ROM atau compact disc read only memory. Koleksi buku. Dan yang kedua adalah majalah. Yang ketiga adalah kita harus mengetahui teknologi secara tepat guna. Yang keempat adalah bagaimana cara kita dalam menamakan file alih media tersebut. Nah, materi terakhir yang akan saya sampaikan pada video ini adalah materi tentang penyiangan bahan pustaka. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu sebagian dari penyiangan bahan pustaka. Nah, penyiangan merupakan suatu upaya dalam mengeluarkan koleksi dari susunan rak karena tidak diminati lagi atau terlalu banyak yang sampelnya. Nah, telah ada edisi terbaru maupun
kecil maupun kerusakan yang berat. Nah, perpustakaan juga sebaiknya memiliki ruangan yang khusus untuk melakukan suatu pekerjaan ini karena menambah